Oke, udah bicara pandemi kan, gimana? Perlu diupdate dong Bu Agup. Kita sempat pada saat situasi Lampung jadi sorotan ya. Ya, Apa angka kematian, angka penularannya angka tinggi, lalu vaksinasinya rendah ya. Kita jadi ya, sorotan secara nasional. Sampai ya, akhirnya ada insiden Pak Gubernur kepleset marah-marahin Pak Menteri, ya kan? Habis itu ada situasi yang berubah lah. Kita nggak tahu itu saling terkait atau tidak, tapi ada perubahan. Nadiem menyampaikan Pak status. Tanya dengan Nadiem, jangan tanya dengan saya. Ya, dari ya, persoalannya baru 2 hari yang lalu kita 14 kabupaten selesai zona merah. Nenek moyangnya dari mana bahwa di kabupaten tidak boleh sekolah? Sampaikan salam saya kepada Nadiem. Kalau kamu berani, saya tantang dia. Ya, itu aja. Udah nggak usah banyak lagi. Iya, kalau aku bukan ngasal ya membela Pak Gub dalam case itu ya, sebenarnya dia dibela juga nggak apa-apa lah. Ya, maksudku membela pasti membela, tapi bukan asal membela. Maksudku begitu. Dalam case tersebut ada rasionalisasi ya. Menurutku memang harus sebagai pemimpin daerah yang memikirkan semua pihak begitu kan. Dalam hal ini situasi dan kondisinya saat itu belum memungkinkan. Kan itu soal PTM kan? Iya. Karena memang zona juga PPKM-nya masih zonanya masih banyak yang merah. Kemudian PPKM-nya waktu itu ya PPKM level tertinggi kan, level 4 kan. Zona yang paling utama yang beliau soroti itu kita masih zona merah, belum ada yang bergeser waktu itu. Nah, yang jadi persoalan juga dengan vaksinasi yang masih rendah. Dan satu hal, waktu itu karena kuota vaksin juga yang masih sangat terbatas turun ke Lampung, jadi belum semua tenaga pendidik itu baik guru maupun tenaga di sekolah itu belum semua tervaksin. Kita belum bicara murid loh, belum bicara siswa loh. Jadi maksud Pak Gubernur kira-kira bukannya nggak boleh, tapi kira-kira tuh tunggu sampai situasinya memungkinkan. Pas kita masih zona merah, baru mau geser ke perbaikan kira-kira. Karena kan Mas Juwe itu habis dari Lebaran itu, dari kasus-kasus nasional yang tinggi, Jakarta tinggi, berawal dari Jawa Tengah dulu ya, itu geger tuh Jawa Tengah tuh Kudus, Pati dan sekitarnya tinggi gitu sampai bornya naik berapa persen ke atas. Nah, kemudian tiba-tiba Jakarta bornya naik, angka kasus tinggi sekali. Nah, terus kan Lampung juga nggak lama itu dari yang kasus harian maksudnya dari yang kasus harian below 50 lah, 30 berapa, atau kalaupun di atas 50 itu kayak yang 60 gitu atau berapa. Kemudian grafiknya itu tajam gitu loh Mas. Lonjak sampai 700 sekian. 700 hampir mendekati 800. Nah, itu kan situasi yang nggak mudah dan semua kepala daerah di Lampung juga waspada, lagi posisi waspada. Kita nggak mungkin langsung dengan situasi yang masih waspada dan cukup berat itu langsung PTM, bukan menolak perintah pusat, tapi ya dalam hal ini saya sangat sependapat dengan Pak Gubernur. Tapi kan waktu itu memang banyak kritik ya ke pemerintah Lampung ya, ketika angka kasus naik, lalu vaksinasi rendah kan. Orang kok bisa rendah tuh Lampung, bagaimana penjelasannya bagaimana ke publik, meskipun hari ini alhamdulillah kuota vaksin sudah bertambah alhamdulillah ya, terutama sejak Pak Presiden berkunjung ke Lampung dan seterusnya, ada Komisi 9 juga berkunjung ke Lampung, Menkes dan seterusnya. Nah,
sebelumnya ini yang soal vaksinasi ini yang harus diketahui oleh masyarakat. Vaksin itu kita nggak bisa beli. Kalau bisa beli, Pak Gub pasti APBD-nya di split untuk beli vaksin tuh. Tapi kan nggak bisa beli pemerintah daerah, pemerintah manapun nggak bisa beli. Semua tergantung dari yang dibagi oleh pusat. Bisa di lobby nggak itu? Bisa dirayu nggak itu kuota vaksin itu? Ya, saya berkesempatan untuk pernah mewakili, ditugasi Pak Gub mewakili saat rapat. Memang saya nggak bicara langsung, namun antri dan nggak dapat. Nah, kemudian yang waktu itu dikasih kesempatan bicara, itu rapat tuh ada presiden juga, ada kemudian Pak Menko, Pak Menteri Kesehatan dan sebagainya. Di situ salah satu yang saya ingat betul, Pak Herman Deru mengeluhkan soal kuota vaksin yang di Sumsel di atas Lampung, tapi itu pun masih berkeluh gitu. Kita kan kesulitan, bla bla, intinya minta tambahan kuota. Dan kurang lebih satu yang saya note banget adalah bahwa kebijakan kuota ada di pusat, pemerintah pusat. Yang mana pemerintah pusat itu juga salah satunya mempertimbangkan soal epidemiologi apa namanya, sebaran kasus dan sebagaimana itu ya orang kesehatan yang ngerti. Tapi berdasarkan rekomendasi epidemiolog, artinya bukan sembarang terus merem terus hitung kancing siapa dapat banyak gitu. Ya. Jadi ya, dia ada rumusnya lah ya. Ada rumus dan sebagainya. Jadi nggak semata-mata juga Lampung dikit tuh berarti pemerintahnya kurang lobby, nggak gitu ya? Ya, sudah ngeden ini. Pemerintah pusat lebih tahu apa yang pantas diberikan ya. Ya, kira-kira begitulah. Nah, Pak Gubernur juga udah lobby sana sini, udah memohon sana kepada Presiden, kepada Menkes, kepada Menko dan sebagainya. Dan sebenarnya kan Pak Menko, terutama Pak Erlangga Hartarto dalam hal ini juga yang di depan urusan COVID juga kan, Pak Luhut dan sebagainya. Kalau bicara soal kepartean itu partai internal beliau, Golkar. Dan waktu itu juga sebelum Pak Presiden hadir kan Pak Erlangga juga sudah hadir ke Lampung tuh. Juga sudah disampaikan dan apa namanya waktu itu beliau juga menyampaikan akan perhatikan Lampung. Tapi mungkin salah satu pertimbangan dari pusat ya soal sebaran kasus atau apa dan sebagainya ya. Pusat yang lebih tahu. Nah intinya kalau dari bawah, dari Lampungnya sendiri, Pak Gub dan kita-kita ini segala cara untuk lobby. Aku suka lihat kan di IG kan Bu Wagub kan sering nge-tag siapa ya minta. Semua orang kita WhatsApp. Ya. Oke. Nah, tapi aku kembali ke tadi ya, apa soal orang menghubung-hubungkan waktu habis rame-rame Pak Gubernur ke Nadiem Makarim ya, Menteri ya. Habis itu nggak lama terus Presiden datang. Lalu jor-joran lah kemudian diguyur lah ya, Lampung seolah-olah diguyur lah kalau bahasanya ya dengan vaksinasi dan sampai hari ini kita lihat luar biasa lah. Bener nggak itu ada kaitan nggak sih sebenarnya insiden itu atau memang ya itu sesuatu yang normal aja Presiden datang lalu kemudian Lampung dijor-jorin vaksin gitu. Ada kaitannya nggak itu? Saya nggak paham ada kaitan apa enggak. Kalau saya jujur saja secara personally saya nggak paham. Kalau nggak kan berarti kan efektif juga kan itu kan, biar ngelihat. Tapi yang saya ingat betul waktu Pak Presiden hadir memang salah satu yang kita dorong untuk diaspirasikan, Pak Gub menyampaikan kepada atau mengaspirasikan kepada Presiden tuh vaksin. Memang vaksin gitu. Jadi ya selain pembangunan, pasti utamalah pembangunan. Karena waktu itu kehadiran Pak Presiden kan dalam rangka infrastruktur ya, peresmian Bendung West Kampung. Gitu. Aspirasi pembangunan juga disampaikan. Tapi maksudnya karena konteksnya ya waktu itu sangat aktual adalah vaksin. Jadi sebenarnya udah terjadwal untuk peresmian Bendungan West Kampung ya, aslinya ya. Baru kemudian vaksin dibarengi dengan itu ya, membarengi itu. Ya. Jadwalnya kan temanya tentang Bendungan West Kampung.
Oh, bisa. peresmian. Tapi bisa aja tuh. Aslinya kan mau meresmikan bendungan, terus ada ribut-ribut sekalian. Biar enggak. Artinya saya mendukung apa yang Ya. jadi suara Pak Gubernur lah dalam hal ini. Standing posisi beliau sangat kita bisa pahami dan kita dukung. Oke, Mbak Nuni, mohon diupdate sedikit lah, tadi agak kita loncat ya. Kondisi COVID terkini lah di Provinsi Lampung, biar kita cerah juga kan. Alhamdulillah kan kasus harian turun. Oke. Sampai sekarang kembali ke situasi yang awal ya, 30, 32, 35, 40 gitu. Jadi alhamdulillah kasus harian turun. Bor rumah sakit bagaimana? Bornya di bawah 10 loh sekarang. Di bawah 10. Iya. Tadinya habis lebaran tuh enggak? Wih, 80 ya. Mas. Udah stres-stres, ada tambahan rumah sakit apalah di asrama haji, ada kapal dan sebagainya. Jadi tapi sekarang alhamdulillah di bawah 10. Relatif semua sudah baik ya. Tapi kita PPKM-nya level berapa secara umum? Sekarang level 2, kalau Lampung level 1 ya secara umum provinsi. Lampung 1. Kota itu hanya tinggal 1 Pringsewu level 3. Oke. Yang lain level 2. Level 2. Provinsinya level 1. Iya. Nah, anak-anak kan sudah mulai bertahap masuk sekolah ya. Ya, PTM bertahap, vaksinasi juga udah nyasar ke siswa sekolah. SMA ini provinsi menangani SMA sederajat. Nanti antisipasi bagaimana, kan kita mendengar di beberapa daerah kan yang sudah mulai ada PTM walaupun terbatas, kemudian menjadi klaster ya. Kalau pemerintah provinsi bagaimana mengantisipasinya? Dinkesnya dan Dinas Pendidikan tentunya, alhamdulillah nggak terjadi sih di Lampung dan jangan sampai terjadi. Dan itu kan juga di yang PTM juga diselesainya jam 12 ke bawah, cuma 2,5 jam belajarnya. Kemudian juga dicek betul jaraknya dan sebagainya. Nggak boleh makan di kantinnya, tutup. Kemudian ya gantian. Terus ada beberapa pola kayak yang seminggu full grup ini, besoknya seminggu full, karena kalau ganti-gantian hari malah lebih rentan. Gitu. Ya, jadi per seminggu ya. Polanya itu dicoba biar meminimalisir sekecil mungkin penularan. Dan sekarang kan vaksinasi udah nyasar ke siswa-siswa sekolah. Ya, ya. Anakku sekolahnya di sebelah rumah dinas. SMP 12. SMP 12. Kalau gitu, kalau lapar aku bilang mampir. Ya. Kenapa? Karena kantin tutup, boleh mampir ke sini makan. Ngadepin Pol PP-nya lebih susah, mendingan pulang dia. Susah banget. Iya.